Halo semuanya, coba deh bayangin, gimana sih caranya menyatukan negara yang isinya 17.000 pulau, ratusan suku, dan bahasa yang beda-beda? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu ideologi jenius yang jadi jawabannya, Pancasila yang jadi tulang punggungnya bangsa Indonesia. Coba posisikan diri Anda sebagai pendiri bangsa. Di depan mata ada ribuan pulau. Masing-masing punya budayanya sendiri, bahasanya sendiri, adatnya sendiri. Terus, gimana caranya cari satu benang merah yang bisa ngikat mereka semua jadi satu keluarga besar? Pertanyaan raksasa inilah yang harus dijawab sama para pendiri Indonesia waktu itu. Oke, buat nemuin jawabannya, kita harus mundur sedikit ke belakang, ke masa di mana sebuah bangsa itu lahir dari api perjuangan, lagi nyari-nyari jati dirinya di tengah sisa-sisa penjajahan. Ini dia babak pertamanya, pencarian identitas. Gagasan pemersatu ini tuh nggak lahir di ruang rapat yang adem dan nyaman ya. Ide ini ditempal lewat penderitaan dan pengorbanan ratusan tahun melawan penjajah. Jadi, di titik ini, persatuan itu udah bukan lagi sekedar pilihan, tapi satu-satunya jalan buat merdeka. Nah, di tengah-tengah gejolak ini, muncullah para pemikir visioner. Mereka tuh nggak cuma teriak merdeka, tapi juga mikir keras. Oke, merdeka. Terus mau jadi negara yang kayak gimana? Fondasinya mau kita bangun di atas apa? Dan di antara mereka ada duet maut, Soekarno dan Hatta. Kalau Soekarno itu ibarat api yang membakar semangat jutaan orang lewat pidatonya, nah Hatta ini airnya. Tenang tapi kuat. Seorang arsitek yang dengan teliti ngerancang cetak biru negara. Api dan air, kekuatan pendorong dan pemikir yang saling melengkapi. Keren banget. Dan disinilah momen krusialnya. Dari panasnya perdebatan soal dasar negara, sebuah ide brilian mulai terbentuk. Sebuah jawaban yang elegan banget buat teka-teki persatuan yang super rumit ini. Dan Soekarno lah yang ngasih suara ke ide itu. Dalam pidatonya yang legendaris, dia mengartikulasikan sebuah filosofi yang katanya digali dari buminya Indonesia sendiri. Filosofi yang dirancang buat jadi perekat abadi bangsa ini. Ya, filosofi itu kita kenal sebagai Pancasila, 5 prinsip dasar. Inilah kelima pilar itu. Pertama, kepercayaan. Dan ini unik, bukan pada satu agama tertentu, tapi keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa yang merangkul semua spiritualitas. Kedua, kemanusiaan, yaitu memandang setiap orang itu setara dan beradab. Ketiga, persatuan. Ini semangatnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi ya tepat satu. Keempat, demokrasi yang dipimpin oleh hikmat, jadi bukan cuma soal suara mayoritas aja. Dan kelima, keadilan sosial. Sebuah janji kalau kekayaan alam Indonesia itu buat semua rakyat, bukan cuma segelintir orang. 5 prinsip yang kedengarannya sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Tapi kan, sebuah ide sehebat apapun itu, ya awalnya cuma kata-kata kan? Nah, sekarang kita lihat gimana kata-kata ini diukir jadi batu, berubah dari sebuah pidato jadi fondasi hukum negara Republik Indonesia. Dan prosesnya ini cepet banget, kayak kilat didorong sama momentum sejarah. Mulai dari pembentukan BPUPKI di tahun 1943, visinya makin jelas di tahun 44 dan puncaknya di tahun 1945. Abis pidato Soekarno itu, Pancasila langsung resmi diadopsi jadi dasar negara. Semuanya terjadi cuma dalam hitungan bulan, bukan puluhan tahun. Dan jangan salah ya, ini tuh bukan cuma formalitas birokrasi biasa. Ini adalah momen deklarasi identitas. Momen di mana Indonesia bilang ke seluruh dunia, inilah kami. Sebuah bangsa yang dibangun di atas pilar keberagaman, kemanusiaan, dan persatuan. Jadi hasilnya gimana? Yuk, kita fast forward ke hari ini dan lihat gimana kelima prinsip ini setelah lebih dari 75 tahun terus hidup jadi warisan abadi bangsa. 270 juta. Itu bukan cuma angka statistik loh. Itu jumlah manusia, jumlah jiwa. Nah, angka itulah jumlah penduduk Indonesia sekarang. Dan ini, menurut saya, warisan terbesar Pancasila. Kemampuannya menjaga 270 juta manusia dengan ratusan budaya yang beda-beda buat tetap hidup damai di bawah satu atap. Itulah bukti nyata kekuatan kelima prinsip tadi. Jadi, intinya inilah Pancasila, jauh lebih dari sekedar slogan yang ditempel di dinding sekolah. Pancasila itu kompas moral, DNA bangsa, dan perekat filosofis yang menyatukan kemajemukan yang luar biasa yang namanya Indonesia. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau Pancasila adalah jiwa bagi Indonesia, kira-kira ide besar apa yang menyatukan bangsa Anda? Sebuah pertanyaan buat kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.